This is Mavic Air 2. You may have some questions, like, So what's different? well, let's start with the larger sensor. There's a lot more pixels, 48 megapixels to be exact, which means you can do this. And then shoot a hyperlapse in 8K. With Smart Photo, every shot is a masterpiece. Yeah, but photos aren't really my thing. Don't worry, we've got you covered. It also does 4K 60p video. You can also slow things down. Way-do. And yes, there's HDR video. How's the flight time? It's fantastic. You're looking at up to 34 minutes in the air, a new record for the Mavic series. We've added OcuSync 2.0, so you can fly longer and see clearer. What if I'm not a great pilot? That's where Focus Track comes in, so you can fly like a pro. Or just press a button. Here's the best part: automatic obstacle avoidance. Okay, but what do I do with all these shots? Here's an idea. Use the DJI Fly app to edit and share your moments with just a tap. So, what's different? A whole lot. Halo guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Arman Putra. Semoga kalian setia menonton channel ini. Dan jangan lupa subscribe, karena kali ini kita akan membahas sebuah drone yang pendatang baru, pentolan DJI dan generasi terbaru dan terkeren menurut saya, dan enak untuk dipakai pergi traveling atau untuk kalian yang ingin iseng-iseng beli drone. Jadi kalau kalian ingin main-main drone aja, belum seriusan sih, kalian bisa beli drone toys atau drone DJI Mavic Mini yang bisa diajak juga serius. Tapi jangan ngajak dia serius, nanti kamunya ditolak. Oke, buat kalian yang masih di rumah aja, yang masih merasakan karantina, semoga kalian tabah dan enjoy di rumah dan terhindar dari penyakit corona atau penyakit apapun, dan semoga kalian sehat selalu. Dan apa ya? Oke, udah, jangan bacot lagi. Nah, kali ini kita akan membahas drone DJI Mavic Air 2. Jadi generasi penerus dari DJI Mavic Air 1. Kita sebut Air 1 saja karena itu kan generasi pertama. Nah, seperti yang kalian lihat video tadi yang saya udah putar di awal, kalau kalian paham videonya, jadi saya akan putar lagi di sini untuk memberikan keterangan kepada kalian DJI Mavic Air. Kita bahas dulu desainnya. Dan desain DJI Mavic Air 2 ini mirip-mirip seperti DJI Mavic Air 2 Pro atau Mavic Pro generasi pertama dan generasi kedua. Cuma yang agak berbeda adalah di moncong dekat sensor optikalnya itu lebih pipih, mungkin untuk mengurangi angin. Jadi dia kalau terbang ke depan itu lebih aerodinamisnya lebih baik, jadi bisa menghemat baterai. Kemungkinan seperti itu. Dan dari segi gimbal ini juga kayaknya mengadopsi dari DJI Mavic 2 Pro. Jadi mirip dari segi bentuk gimbalnya. Dari bodinya juga nggak begitu sama sih, tapi mirip, sama aja. Nggak begitu sama ya, mungkin 80% sama lah. Dari segi kipasnya, tempat kipasnya yang ada di belakang, lampu-lampunya juga sama, baling-balingnya juga sama. Nah, yang membedakan adalah ada beberapa. Di sini kameranya CMOS sensor 48 megapiksel itu luar biasa, kamera yang cukup. Ya, mungkin sekarang itu kita harus kameranya itu harus di-upgrade, karena jangan sampai kalah dengan HP-HP sekarang yang sudah sampai 48 megapiksel, yang itu pun 48 lagi, bukan 108 megapiksel. HP sekarang sudah ada resolusi gitu. Saya suka DJI karena bisa menjawab keinginan para konsumer DJI-nya seperti saya yang nggak bisa beli mungkin. There's a lot more pixels. Oh ya,
ini sensornya dari CMOS sensor, berartinya ini sensor dari Sony. Dan seperti kita tahu sensor Sony itu sudah sensor yang cakep lah. Beda dengan penerus sebelumnya, DJI sebelumnya yang menggunakan H11 atau apa ya? Iya, generasi kamera itu. Tapi Mavic Air 2 ini menggunakan sensor kamera dari Sony 1/2 inci. Itu mungkin untuk memangkas harga agar drone-nya ini lebih murah dan bisa dijangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Jadi supaya drone ini bisa dijangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Jadi kalau kali ini menggunakan H11 ya mungkin saja ini harganya bisa lebih mahal. Yang saya tahu ini harganya di DJI Mavic Air 2 yang baru, harganya itu sekitar 700 sekian dolar, berarti sekitar 10 juta lebih lah, 11 juta atau 13 juta mungkin. Oh ya, sampai di mana tadi ya? Sampai di resolusi 4K, bukan, 8K. Nah, kenapa DJI Mavic Air hanya bisa merekam 8K pada time lapse? Karena di time lapse interval pengambilan gambarnya itu lebih lama. Jadi pemrosesan datanya itu bisa dilakukan untuk resolusi 8K. Begini, untuk menghasilkan video 8K itu menghasilkan prosesor yang lebih besar, prosesor lebih baik. Nah di drone DJI ini mungkin di Mavic Air itu prosesornya nggak terlalu bisa untuk memumpuni untuk merekam video di kualitas 8K dengan FPS 24 atau 30. Contohlah kayak gini ya, video 8K terus harus 30 FPS per detik. Sementara prosesor ini tidak bisa memproses video 8K itu 30 fps per detik, begitu ceritanya. Jadi begitu guys ya, paham? Jadi prosesor ini tidak bisa memproduksi video 8K itu 1 detik. Video 8K dalam 1 detik itu prosesor tidak bisa memproduksinya 30 gambar per detik di video 8K. Jadi dengan menggunakan timelapse ini, kenapa resolusi 8K itu hanya ada di timelapse atau hyperlapse di DJI Mavic Air ini? Karena pada saat membuat hyperlapse atau timelapse, prosesor itu hanya memproduksi satu gambar di per sekian detik. Taruhlah di 0,5 detik atau di 1 detik, prosesor akan mengambil gambar. Jadi untuk mengambil gambar 60 gambar atau 30 gambar, prosesor harus mengambil gambar selama 1 menit. Taruhlah 1 menit itu 60 fps. Jadi setiap 1 detik prosesor mengambil gambar 1 gambar. Kemudian pada saat sampai 1 menit pengambilan gambar, berarti sudah jadi 60 gambar tuh, kemudian dijadikan video selama 1 detik. Jadi prosesor tidak bekerja keras untuk menghasilkan gambar selama 1 detik secara cepat menjadi. Prosesor tidak bekerja keras untuk menghasilkan gambar 60 detik, 60 gambar dalam 1 detik. Jadi kerja prosesor lebih ringan. Paham sampai sini? Kalau tidak paham gimana ya? Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi pekerjaan si prosesor ini mungkin lebih ringan pada saat itu. Jadi itulah kenapa 8K ini tidak bisa untuk menjangkau video 24 fps per detik. Mungkin gara-gara itu sehingga 8K ini hanya digunakan untuk time lapse. Tapi ya 8K 4K itu susah banget untuk ngeditnya guys. Jadi butuh spek yang benar-benar jago di HP atau di PC kalian, desktop kalian untuk meramu sebuah video yang kualitasnya seperti itu, 8K atau 4K. Dynamic range, foto dynamic range. Kalian tahu itu dynamic range itu adalah lantang hitam dan lantang atau bagaimana ya, dari hitam ke cerah itu dia itu halus, lembut, nggak kayak garis-garis. Misalnya putih, misalnya hitamnya itu dari hitam ke putih itu dia halus gambarnya. Jadi dynamic range itu yang dikatakan dynamic range. Bagaimana ya menjelasinnya? Kalian cari tahu lah dynamic range itu apa di Google, itu pasti kalian akan tahu apa itu yang dikatakan dynamic range. Jadi dynamic range itu biasanya orang gunakan untuk log video atau log gamma atau pada foto. Untuk video itu bisa kalian otak-atik warnanya, bisa kalian otak-atik colornya.
istilahnya color grading. 4K 60 fps loh, luar biasa. Yang seperti kita tahu ini mungkin menjawab dari pesaingnya kemarin, yaitu Hubsan Sino yang 4K 60 fps. Mungkin drone DJI takut disaingi oleh Hubsan Sino kemarin, yang Hubsan Sino 2 itu yang 4K nya itu bisa 60 fps. Mungkin DJI takut disaingi oleh brand itu, dan akhirnya DJI menjawab keinginan para kaum drones yang inginnya drone kecil tapi dengan spek agak dewa dan harga yang murah. Jadi di video 4K 60 fps kalian bisa mengedit video itu lebih leluasa, karena 60 fps itu kalian bisa slow mo in 0,5%, kecepatannya diturunin. Cocok lah buat kalian yang ingin traveling atau membuat shot-shot yang menarik, angle yang menarik. Ini cukup luar biasa keren. Terus 60 fps itu juga berperang di smoothnya perpindahan gambar. Jadi nice, 240 fps 240 fps adalah pencapaian terbaru dari DJI. Mungkin untuk kelas kamera drone yang kecil seperti DJI Mavic Air 2 Pro R2 ini. Jadi kalian kalau menggunakan ini mungkin hanya berlaku di slow motion. Ya, slow motion 240 fps itu kan slow motion ya. Jadi 240 fps itu di convert dalam beberapa detik. Jadi jadinya itu pergerakan orangnya lambat dan lebih smooth. 240 fps itu pergerakan orangnya yang loncat, misalnya kalian ingin buat shot orang loncat dari tebing, salto, jumping, itu bisa jadi lebih smooth dan lebih bagus. Di proses editing itu kalian udah bisa leluasa untuk mengoprek video itu. Dan juga DJI Mavic R2 ini memiliki video HDR video. Jadi HDR video itu bukan hanya ecek-ecek yang kalian cuma bisa dapat di foto. Dulu saya menggunakan HP itu hanya bisa menggunakan di foto untuk HDR atau HDR apa kepanjangannya sih? Gue lupa juga HDR video. Nah di HDR video ini warna gambar yang diambil itu akan lebih diangkat dan detailnya lebih terangkat. Jadi kalian bisa mendapatkan warna yang lebih bagus. Jadi untuk editing itu kalian cuma tinggal bikin pemanis sedikit, jadi warnanya itu bisa lebih baik. Karena tidak mungkin kalian mengedit video itu tanpa mengoprak-aprik warnanya, pasti itu karena supaya visualnya itu lebih bagus dan pesan-pesan video kalian bisa lebih tersampai ke pengguna atau penonton. Our video. How's the flight time? It's fantastic. You're looking Flight at time is 34 fantastic. new record for the Mavic series. We've added Flight time 34 menit. Wow, itu luar biasa banget, 34 menit. Dimana di Phantom 4 kemarin hanya flight time-nya itu 24 menit ya, 23 menit. Di sini udah setengah kali lebih lama. Itu kan klaimnya perusahaan mereka, dan tidak mungkin juga kita akan menerbangkan drone sekian 34 menit ya, pasti drone-nya udah jatuh. Paling-palingan kalian nerbang di 20 menit itu drone-nya udah RTH untuk udah kembali mendarat, karena itu safety. Karena kalau kalian menerbangkan drone dan baterainya sampai habis di udara, ya amson lah kalian. Ya gitu guys. Jadi itu adalah klaim perusahaan di mana drone itu terbang di sekian menit kemudian drone yang mendarat. Dan masalah flight time, jangan kalian terpacu dengan apa yang drone ini tawarkan atau perusahaan ini tawarkan, karena flight time itu hanya akan sangat berpengaruh pada cuaca, dingin atau hangatnya udara, kecepatan angin, temperatur udara. Nah itu akan berpengaruh sekali di flight time. Kalau kalian nerbangin di daerah dingin, maka flight time-nya itu akan lebih pendek karena massa udara itu berat. Jadi baling-balingnya harus mutar lebih kencang lagi agar bisa terbang. Iya, mungkin kayak gitu. Dan kalau udara panas, udaranya itu ringan, jadi drone-nya nggak terlalu memaksa udara baling-baling untuk bisa terbang. Kira-kira gitu ya menurut saya. Dan angin, angin ini berperang. Dimana drone yang menggunakan GPS itu harus mempertahankan kedudukan dia saat diterpa angin. Jadi saat drone kalian diterpa angin, kenapa dia drone itu bisa stay di tempatnya, di koordinatnya? Karena drone itu IA-nya akan mempertahankan posisinya ketika dihempas oleh angin, guys. Itu. Jadi dengan cara itu dia menambahkan gas lagi
menambahkan putaran baling-baling untuk menahan angin itu, menahan agar dia tidak berpindah dari tempat di mana dia terbang. Jadi otomatis baterainya lebih boros karena drone-nya harus memutar baling-baling lebih cepat. AccuSync 2.0, so you can fly longer and see clearer. Nice. Ada lagi ya satu 10 kilo transmission video dengan kualitas HD. Ini cukup luar biasa karena drone saya kemarin ya HD-nya ya cuma sampai 1 kiloan itu udah patah-patah dan juga masih menggunakan WiFi sih. Tapi kalau drone ini menggunakan transmitter video terbaru, updatean dari teman-teman lawasnya ini, dan nggak patah-patah lagi, nggak ada delay, itu mungkin luar biasa dan bisa memanjakan para pengguna drone karena mereka bisa menggunakan drone itu dengan secara lebih agresif lah. Misalnya kalau ada pohon, kan videonya real time, jadi kalau ada pohon itu bisa mereka indahkan secara cepat tanpa menabrak pohonnya. Kan kalau ada delay, pohonnya ini udah di depan nih, udah pas depan drone, dan di layar monitornya itu masih jauh. Ya drone-nya nabrak kayak saya kemarin, drone-nya nggak nabrak guys, udah 3 kali sih drone saya nabrak. That's where focus track comes in. So you Focus can fly track like point. Nah, focus track point 2.0. Jadi ini mungkin mirip-mirip kayak peralatan api yang bisa nge-track orangnya walaupun drone-nya bergerak. Jadi orangnya sini, kita mau bergerak ke samping, drone-nya akan terus meng-shot orangnya. Jadi point flow-nya itu lebih bagus. Jadi kalian bisa membuat sudut-sudut pengambilan gambar yang lebih baik. Bisa bereksperimen yang tidak bisa dilakukan dengan secara manual guys. Karena itu untuk mengetrack orang dengan secara manual itu susah. Saya menggunakan drone DJI Phantom 3 aja itu nggak bisa. Sampai sekarang itu nggak bisa ngetrack seperti itu. Susah untuk membuat seeker di sekeliling orang dengan menggunakan manual itu susah banget. Karena kita harus mengatur throttle pitch-nya dan lain-lain. Maju, terus mundur lagi, maju, mundur, maju lagi. Dia membuat lingkaran seperti itu. Jadi mirip seperti apa ya kemarin, bumerang, mirip seperti bumerang kemarin itu ya, bumerang. Jadi drone-nya itu nge-shoot jauh, muter, dekat, nge-shoot jauh lagi, muter, dekat, jadi seperti itu. Jadi bisa membuat sebuah video dengan unik. or just press a button. Quick shot, dimana quick shot ini sangat keren buat kalian membuat opening di sebuah tempat, misalnya pulau nih di belakang kita, terus drone-nya mau terbang ke belakang, jadi bisa menampilkan keindahan yang ada di belakang kita. Itu sangat berguna banget bagi drone yang orang yang suka traveling. Tapi kalau drone manual ya kalian harus menggunakan beberapa konfigurasi seperti joystick, kamera tiltnya harus diatur, dan drone-nya harus mundur dan sambil naik. Ya kalau manual gitu nggak seru karena kalian hanya fokus di kamera dan melihat drone-nya tanpa kalian harus bisa bye-bye sadada-dada gini. Jadi teman kalian bisa dada-dada, kalian nggak bisa dada-dada ya. Gimana ya rasanya, kalian cuma jadi perekam video aja, nggak punya ini seperti saya. Here's the best part. Automatic obstacle avoidance. Nah, optical sensornya juga ada depan dan belakang. Bawah juga ada untuk itu, untuk pendaratannya, apakah tempat mendaratnya itu bagus, ya, bersih atau ke datar. Dan di situ juga ada lampu, mungkin lampu ini berguna pada saat drone itu mendarat di tempat yang agak teduh. Jadi drone-nya bisa mendarat dengan aman di tempat yang datar. Karena drone ini kan pendek ya, pendek baling-balingnya, jadi takutnya baling-balingnya itu terkena batu jadi bisa cacat. Jadi menggunakan sensor itu. Dan sensor depan belakang ini untuk obstacle-nya kalau drone-nya mundur atau maju, dan juga untuk menghindari benda depannya. Jadi dia tidak meninggalkan teknologi yang ada di Mavic Air pertama, di mana dia bisa menghindari obstacle depannya dengan secara otomatis pada saat dia bergerak maju atau mundur. Maju aja mungkin ya, maju aja, karena mundurnya belum tahu juga. Mungkin kayak seperti itu teknologinya, seperti autopilot lah. Tapi dia nggak bisa menghindari tembok ya. Mungkin kalau temboknya pendek dan sensornya bisa mungkin dia bergerak ke atas. Tapi kalau temboknya tinggi dan drone-nya ada di bawah, mungkin nggak bisa karena temboknya terlalu tinggi. Drone-nya nggak tahu kalau di atas itu kosong. Here's an idea. Use the DJI
AI Fly app to edit and share your moments with just a tap. Hmm? So, what's different? A whole lot. Oke, menurut saya drone ini cocok untuk para traveler ya, atau ingin main serius atau ingin membuat video sinematik ala-ala. Ini cocok banget karena ini drone ini bisa diajak serius dan main-main. Mungkin itu saja review drone dari saya hari ini. Jadi jangan lupa subscribe karena itu gratis guys, gratis. Bye bye, see you the next time. Jangan lupa subscribe. Oke. Belum lapar. Lapar tuh lagi loh.